Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono angkat bicara terkait kasus polisi tembak polisi daerah Solok, Sumatera Barat, Jumat 22 November 2024. Peristiwa itu melibatkan dua personel Polres Solok Selatan, yakni Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar dan Kasat Reskrim AKP Rianto Ulil Ansari. Suharyono menyebutkan, sebelum terjadi peristiwa ini, pihak Polres Solok Selatan sedang gencar menertibkan kegiatan tambang ilegal. Namun, ia belum bisa memastikan terkait kaitan tambang ilegal dengan peristiwa tersebut. AKP Rianto Ulil Ansari diketahui memimpin jajaran Reserse Kriminal Polres Solok Selatan dalam menertibkan tambang ilegal galian C. Lalu Suharyono tak menduga pada malam hari ia mendapatkan kabar peristiwa dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar. Suharyono menyebut Dadang Iskandar diduga kuat menembak korban AKP Rianto Ulil Ansari dari jarak yang dekat hingga meninggal dunia. Ia mengatakan perbuatan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar merupakan perbuatan yang tercela. Suharyono menyebut Dadang Iskandar akhirnya menyerahkan diri tak lama setelah peristiwa itu terjadi. Kini, pihaknya masih mendalami motif yang membuat Dadang Iskandar nekat untuk membunuh rekannya di kepolisian. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya bakal menindak tegas, bahkan dalam minggu ini Polda Sumbar bakal mencopot jabatan AKP Dadang Iskandar. Saya perintahkan seluruh jajaran untuk menertibkan, bahkan untuk menindak secara tegas sesuatu usaha-usaha yang bersifat ilegal. Satu di antaranya adalah illegal mining. Yang kita temukan adalah peristiwa saat ini yang pastinya kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sangat mendalam terhadap anggota kami sendiri, perwira kami sendiri, yang pastinya juga keluarga besarnya atas peristiwa yang terjadi ini. Peristiwa singkatnya adalah belum bisa kami rilis secepat ini untuk secara detail, tetapi secara umum kami akan meluruskan. Mengingat pemberitaan sudah cukup banyak dari beberapa media yang nanti khawatir dari pemberitaan itu akan membias dan tidak fokus pada peristiwa yang terjadi. Sehingga berita yang kami sampaikan ini adalah A1 karena kami sudah mendalami sejak tadi malam, sejak peristiwa terjadi pukul 00.15 waktu Indonesia Barat sampai detik ini kami mengikuti dan terus melakukan pendalaman. Walaupun yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan. Disampaikan bahwa pada minggu-minggu ini dan juga hari-hari sebelum peristiwa ini terjadi, salah satu Polres sedang melakukan penegakan hukum terhadap pekerjaan-pekerjaan tambang yang diduga ilegal. Jenisnya adalah penambangan sirtu atau galian C. Kita sebut galian C. Di wilayah Solok Selatan, di wilayah hukum Polres Solok Selatan, yang dilakukan oleh jajaran Reserse Kriminal Polres Solok Selatan, yang dipimpin oleh AKP Ulil, yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini yang tanpa izin, karena beberapa di antaranya memang berizin. Tetapi kita juga sedang mendalami sampai detik ini yang mendapatkan tindakan atau upaya hukum ini adalah yang berizin atau tidak berizin. Karena dari beberapa kami akui ada izin untuk galian C ini. Tetapi satu sisi pastinya juga memunculkan pro dan kontra di saat penegakan hukum itu dilakukan. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap
tambang terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi. Mari kita berdoa.